Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, kalian pasti udah kenal sama saya dong, ya kan? Saya merupakan guru matematika SMA Islam An-Nizam Medan. Kalau yang belum kenal, perkenalkan nama saya Ahmad Zaki Mubarak. Jadi saya adalah guru matematika paling ganteng di SMA Islam An-Nizam Medan. Kenapa? Karena guru matematikanya cuma satu. Oke, nah udah tahu ya kita hari ini mau ngapain? Yang pasti kita bakalan belajar matematika. Jadi jangan bilang ini, aduh pelajarnya matematika, ini kayaknya harus mati-matian nih ngerjainnya. Enggak juga. Oke, karena anggap kalau misalnya kalian mau senang sama matematika, anggap matematika itu seperti permainan. Kenapa? Kalau kalian main game, kalau nggak selesai gamenya pasti kesel. Gitu juga matematika, kalau nggak selesai jawabannya pasti kalian bakalan kesel juga. Oke, sekarang kita mulai. Kuy, kita belajar. Nah, saya sekarang udah ganti baju. Beda nih sama tadi biru juga, cuman ini beda motif. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang notasi sigma. Ya, notasi sigma ini nanti berguna banget untuk dua pelajaran selanjutnya. Jadi stay fokus. Kalau nggak ngerti ulang lagi videonya, ya kan? Sampai benar-benar nanti paham, ya kan? Nah, apa sih notasi sigma? Jadi notasi sigma itu adalah cara singkat ya, atau cara praktis kita dalam menuliskan bentuk penjumlahan, ya kan? Ulang ya, notasi sigma adalah cara praktis atau cara singkat kita untuk menuliskan penjumlahan. Jadi ini kayak, malas sekali ya nulis penjumlahan gitu banyak gitu. Ini penjumlahannya dalam bentuk banyak, misalnya kayak 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 dan seterusnya. Itu gimana cara nulisnya biar gak capek? Kan capek tuh nulis 1 tambah 2 tambah 3 capek. Nah, caranya biar gampang itu gimana? Nah, dibuat notasinya yang disebut dengan notasi sigma. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Ini sedikit perlu pemahaman juga. Makanya saya bilang kalau misalnya nanti masih bingung, ulang balik videonya. Oke. Ini saya nulis muka saya nggak kelihatan, nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya kelihatan nanti kalian malah terpesona. Oke, next kita mulai. Jadi tadi kan saya bilang notasi sigma itu untuk mempersingkat penjumlahan. Misalnya tadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Oke, nah kita misalkan bilang kan 1, 2, 3 itu nanti nggak pakai angka ya, jadi pakai huruf gitu. Jadi biar enak kalau udah pakai huruf bisa jadi apa. Nah, jadi misalkan saya bilang itu angka 1 tadi, penjumlahan tadi nggak hanya 1 tambah 2 tambah 3, bisa aja 4 tambah 5 atau 2 tambah 7 tambah 11 gitu kan, tambah 12 gitu. Itu kayak gitu. Nah, caranya misalnya saya bilang yang pertama tadi, angka pertama tadi kita sebut dengan U1 atau U itu biar gampang ingatnya unsur pertama. Ya, U1 ya kan, tambah U2 ya kan, ditambah U3, ditambah sampai nanti ditambah U yang kesekian. Yang kesekian kita bilang nanti namanya N, ya kan? Nanti kalau mau disingkat dia jadinya adalah, ya kan, enggak U. I sama dengan 1 sampai ke N itu adalah UI. Ya kan? UI. Nah, paham ya cara nyingkatnya sampai di sini dulu gitu. Sigma I sama dengan 1, ini N, ya kan? Nanti saya bilang itu N itu apa? Ini UI. Nah, jadi di sini kalau misalnya tadi saya bilang kalau kalian belajar ini nanti kalian bakalan dapat dua ilmu baru. Yang pertama tentang namanya barisan dan deret. Barisan dan deret itu nanti pakai U1, U2 gitu juga kan. Terus nanti sigma ini atau formula ini bisa dibuktikan. Nanti itu ke pelajaran induksi matematik, ya kan. Nah, jadi cara mempersingkatnya tadi ini. Jadi angka yang dijumlahkan tadi U1 tambah 2 tambah 3 kalau disingkat jadi ini, ya kan. Sigma itu yang ini. Yang kayak huruf M tapi berdiri itu sigma, ya kan. Nah, I di sini apa? I di sini apa? I di sini adalah indeks. Nah, maksudnya indeks itu dia yang pertama masuk atau angka yang bakalan menggantikan si I, disubstitusi UI yang di sini. Nah, diganti. Nanti kan berubah nih. Ya kan? Saya lanjut dulu lah. N itu adalah batas atas.
batas atas. Nah, satu yang di sini I sama dengan 1 itu namanya batas bawah. Batas bawah, ya kan? Nah, dari sini kita bakalan tahu juga. Maksudnya tahu itu gini. Tadi kan saya bilang itu indeks itu maksudnya gimana? Jadi nanti ditulislah dari I sama dengan 1. Bawahnya paling awal itu adalah 1 kan gitu. Di bawah batas bawahnya itu 1 kan gitu. Sampai nanti terakhir penjumlahannya sampai ke N. Ya kan? Sampai ke N di atas gitu. Batas atas. Nah, kalau masih bingung, kita bakalan masuk di contohnya sekaligus nanti saya buat sifatnya. Ya kan? Sifat-sifatnya. Jadi untuk menilai sigma ini sifat-sifatnya gimana? Apakah dia baik hati gitu kan, rajin menolong gitu kan. Nah, sekarang ini saya nulis ini, ya kan? Saya nulis ini biar dapat penjelasannya di sini gitu. Saya nulis ini sifat yang pertama. Kalau misalnya ada sigma batas bawahnya 1, batas atasnya N, itu U ke I, ya kan? Nah, gimana maksudnya? Jadi ini kan indeksnya nih, ya kan? Indeksnya UI, I-nya indeksnya kan gitu. Terus batas bawahnya itu 1, batas atasnya itu N. Berarti ganti indeksnya dengan 1 dulu. Berarti U1. Ya kan? U1. Ini UI-nya boleh enggak apa-apa saya buat di sini ya. Soalnya nanti contohnya kalian takut saya takut ada bingung. Tapi enggak apa-apa ini kayak gini. Nanti lihat dulu lagi. Nah, U1 terus nanti dijumlah dengan, kan ini habis 1 berapa? 2 kan, berarti nanti dia U2 gitu. U1, U2, habis 2 berapa? U3. Sampailah nanti dia stop sampai ke N. Makanya dia disebut dengan ini saya buat titik tambah U ke N gitu. Oke? Nah, contoh langsung contoh, kita buat contoh sampel, ya kan? Contohnya apa? Misalnya ada sigma, ini sampai batas atasnya saya buat 3, batas bawahnya itu 1, ya kan? Ini saya bilang 2i, ya kan? Gimana tuh ngerjainnya 2i? Yaudah, ganti i nya dengan 1, berarti 2 kali 1, ya kan? Tambah 2 kali, habis 1 kan 2, tambah habis 2 berapa? 3. Udah stop sampai 3 doang, nggak sampai ke N, ya kan? Nggak sampai 4, 5, nggak terus gitu. Nah, berarti N nya di sini 3, ya kan? Apa menunjukkan bahwasannya dia bakalan berhenti batas atasnya itu di 3. Udah paling stop dia sampai 3 gitu aja, mentoknya di 3, udah selesai. Jadi kalau nanti di 10 berarti ada lagi 2 kali 4, 2 kali 5, ya kan, seterusnya. Jadi ini kalau kita jumlahkan berapa? 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, tambah 6, berarti totalnya ada 12. Oke, nanti ya sampai sini. Ini sifat pertamanya. Oke, sifat pertamanya. Ambil penghapus dulu. Oke. Ini langsung saya hapus biar enak nih. Ya kan? Sifat pertama. Oke. Nah, sifat keduanya, kalau misalnya nanti sigma batas bawahnya 1, batas atasnya N, terus nanti di sini dia A di sini nanti artinya itu cuman angka doang gitu. Misalnya 7, 8 gitu. Kalau tadi kan contoh tadi itu 2i ada hurufnya atau variabelnya. Sebenarnya bisa dibilang variabel sih itu. Kalau di sini, kalau menurut saya itu nggak bisa dibilang variabel. Nah, jadi A di sini tuh kayak konstanta, ya sama aja. Jadi variabel ada konstanta gitu. Ini konstanta, ya kan? Nah, jadi caranya gimana? Ini nanti jadi N kali A. N yang paling atas dikalikan dengan A di sini. Ini nomor 2 nih, nomor 2, ya kan? Contoh ya kan? Contohnya apa? Misal ada sigma batas bawah ini nggak harus 1 ya. Batas bawah nggak harus 1. Boleh 7, boleh 8 gitu kan. Terserah. Jadi nanti yang penting nanti batas bawah itu dimulai dari batas bawah, kayak tadi 2 kali 1 gitu kan, 2 kali 2, 2 kali 3 gitu kan.
Berarti gak harus dari 1, berhentinya nanti sampai ke N gitu maksudnya. Berarti ini kan dari tadi I sama dengan 1, I sama dengan 1 gak ada 1. Oke, nah sigma misalnya saya buat I sama dengan 2 lah, ya kan, biar gak harus 1 ya kan. I sama dengan 2, baru ini nanti saya buat 10. Terus di sini ya 3. Ya kan, 3 doang, nggak ada I nya di sini. Kalau 3I, kalau misalnya saya buat ini 3I, berarti jadinya apa? Ini kalau 3I ya. Kalau 3I berarti 3 kali 2 tambah 3 kali 3 tambah 3 kali 4, itu kan, tambah 3 kali 5, kan gitu, sampai nanti tambah 3 kali 10, ya kan, 3 kali 10. Nah sekarang nggak gitu, soalnya nggak ada I nya, jadi nggak ada yang substitusi dia. Kalau nggak ada berarti kayak seperti ini, langsung aja 10 kali 3 berarti 30. Nah itu sifat kedua, dah gampang ya untuk sifat yang kedua. Hilang lagi penghapusnya. Oke, muncul lagi. Nah sifat yang kedua, terus nanti ada yang sifat yang ketiga. Nah sifat yang ketiga itu kalau misalnya nanti di sini ada I-nya, sifat yang ketiga, ya kan? Kalau ada I-nya maksudnya gini. Kalau ada I-nya berarti nanti ini dia bisa dikeluarin A-nya. Ini jadi sigma I sama dengan 1, ini sampai N, ini jadi I-nya doang. Jadi A-nya tadi bisa dikeluarin. Kalau tadi soalnya berapa? 2 ya. 2 sampai 3 tadi soalnya tadi kita pindahin dulu ya tadi. Yang pertama kali maksudnya. Tadi I sama dengan 1, terus ini 3, terus ini tadi 2I kan. Hasilnya berapa? 2 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 2 kali 3. Nah hasilnya 2 tambah 4 tambah 6, hasilnya 12. Nah sekarang kalau yang ini kita keluarin gitu, pakai soal yang sama, jadi sigma batas bawahnya 1, batas atasnya 3, ini 2I. Nah kata dia bisa berubah jadi kayak gini, maksudnya apa? 2-nya keluarin, ini sigma, ini sama dengan 1, ini 3, ini jadi I doang, hasilnya harus sama ini gitu kan. Oke, kita tes. Ini nantinya jadi perkalian ya, 2 kali sigma si ini, ya kan. Oke, kita tes. Sama dengan, oke, kok merah, sama dengan 2 dikali sigmanya, 2 dikali dengan, mulai dari 1 ya, 1 karena cuma I doang, 1 doang berarti 1 tambah 2 tambah 3, stopnya sampai 3 kan. Udah, 2 kali 1 tambah 2 tambah 3, 6. 2 kali 6, 12. Hasilnya sama. Ya kan, hasilnya sama. Kalau sama dikasih tanda Lovely. Nah, ya kan? Oke, paham sampai di sini untuk yang sifat yang ketiga. Terus kita lanjut sifat selanjutnya, sifat yang keempat. Sifatnya nggak terlalu banyak amat sih, ya kan? Tapi ini memang perlu untuk dipelajari biar nanti teknik-tekniknya tahu untuk kerjaan selanjutnya. Ini sifat yang keempat, itu dia bisa dipisah kayak mana? Misalnya ada sigma I sama dengan 1, ini batasnya N, ya kan? Ini batasnya N, terus UI tambah FI, ya kan? UI tambah FI itu bisa dipisah jadi sigma I sama dengan 1, ini N, ini UI doang, tambah sigma I sama dengan 1, ini N, ini FI doang. Itu. Jadi dia bisa dipisah untuk nilainya kayak begitu. Contohnya apa? Contoh misalnya sigma I sama dengan 1 sampai 3 aja ya, biar nggak susah, biar nggak banyak juga sih gitu kan. Nah 2I tambah 4I, ya kan, 2I tambah 4I, berarti ini bisa dipisah jadi sigma sama dengan 1 I sama dengan 1, 3, ini 2I tambah sigma I sama dengan 1, ini 3 juga, tetap 3 sama kan, ini 4I. Dah, habis itu kayak mana? Habis itu
lanjutannya berarti kaliin aja nih, ini kaliin ya kan, maksudnya kayak tadi, kayak biasa, berarti 2 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 2 kali 3 ditambah yang ini 4 kali 1, ini sampai 3 doang kan, balik 1 tambah 4 kali 2 tambah 4 kali 3, 2 kali 1 2 tambah 4 tambah 6 12 kan, tambah 4 tambah 8 tambah 12 ya kan, tadi ini 12, ini 4 tambah 8 tambah 12 24, jadi jawabannya 36. Kalau mau langsung kayak gini juga gak apa-apa, jadi kalau misalnya jawabannya ini ya kan, ini mau kayak gini langsung ya kan, I sama dengan 1, terus ini 3, terus ini 2i tambah 4i ya kan, mau langsung kayak gini juga nggak apa-apa. Jadi maksudnya kayak langsung kayak mana Pak? Langsung kayak gini, 2 kali 1 tambah 4 kali 1 ya kan, tutup kurung lagi, tambah 2 kali 2 tambah 4 kali 2 ya kan, dan nanti terakhir seterusnya 4 kali 3, ini nggak kelihatan nih, terakhir nanti nih ulang biar kelihatan ya kan. Saya nulis agak ke atas, 2 kali 1 tambah 4 kali 1 ya kan, tambah, saya tulis di bawah ya, 2 kali 2 tambah 4 kali 2 ya kan, tambah berapa tadi, 2 kali 3 tambah 4 kali 3, selesai kan. Nah 2 kali 1 2 tambah 4 kali 1 4, 2 tambah 4 6, tambah 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 4 tambah 8 12, tambah 2 kali 3 6 ya kan, 4 kali 3 12, 6 tambah 12 18, sama kan hasilnya 36. Nah kalau sama kenapa nggak gini aja, kenapa harus ada dipecah-pecah? Nah kalau kenapa harus dipecah-pecah, supaya gampang. Kalau misalnya nanti tuh biasanya soalnya tuh udah langsung tahu kayak ini lah, kita pecah kan ini, jadi sigma batas bawahnya 1, batas atasnya 3, ini 2i. Tadi kan kita udah tahu soal yang ini, iya kan? Yang kan soal kita sama 2i, kita udah tahu hasilnya berapa? Hasilnya 12. Hasilnya 12. Ya kan, saya potong lagi nih, ini merahnya udah kurang jelas nih. Ya kan? Nah. Jadi kita tahu tadi berapa? Kita bisa bongkar-bongkar soalnya, ya kan? Ini pakai ini nih ya, pakai sifat-sifatnya, kita bisa bongkar soalnya. Sama dengan 2i. Ini saya tadi 1, ini 3, ini 2i tambah sigma, ini i sama dengan 1, ini 3, ini 4i kan gitu. Tadi kan 2i udah ada, yang soal contoh sebelumnya kan kita udah tahu, ya kan. Biasanya nanti kalau ada soal itu yang kayak kalau bahasa kalian tuh bilang beranak gitu, ya kan, kita udah tahu, udah dikasih tahu duluan. Berarti si kawan ini 2i ini hasilnya berapa tadi, udah tahu duluan kan, 12. Nah kita tinggal nyari yang ini. Nyari ini pun gak usah repot-repot. Kenapa? Karena sigma ini bisa kita buat jadi 1, ini 3, 4 itu apa? 2 kali 2i. Ya kan? 2 kali 2 kali i gitu sebenarnya bacanya. 2 kali 2 kali i. Ya kan? Ingat sifat yang nomor 2 tadi. Sifat yang nomor 2. Sifat nomor 2 apa 3 ya? Nomor 3. Nomor 3. Sifat yang nomor 3 tadi. 2-nya bisa kita pindahin. Ini saya lanjut ke sini. 2-nya bisa kita keluarin yang ini depan. Kita anggap tidak si A-nya gitu kan. Udah tambah 2 kali sigma ini sama dengan 1, ini 3. Ini jadi 2i. Tadi 2i kita udah tahu 2i berapa. Kan sama, yang penting ininya sama. Batas atas batas bawahnya itu sama. Iya kan? Batas atas batas bawahnya sama. Nah, kita tahu 2i itu berapa? Ya 2i tadi berapa? Berarti 12. Udah kan? Gampangnya gitu kan? 12. 2 kali 12 24. Toh dapat 36. Nah, makanya nih belajar sifat-sifatnya penting. Kelihatannya gampang memang gampang sih, bukan kelihatannya gampang. Ini kan gampang nih. Nah, nanti maksudnya kalau misalnya ada jumpa soal-soal yang dia menipu-nipu gitu kan, harus dikerjain ini nanti. Kalau misalnya angkanya sebatas sampai 3 ya mudah gitu. Kalau batas sampai 1000 kan gitu, kita mikir. Biasanya nanti di soal dikasih tahu batas i sama dengan 1, batas atas 1000, 2i itu adalah sama dengan segini. Berapa hasil kalau ini gitu. Kalau dia nanya gitu. Itu biasanya gitu soal. Oke, nah sebenarnya ini masih banyak sifatnya yang mau saya kasih tahu ke kalian. Tapi
ini dulu, nanti kita lanjut ke part yang kedua tentang sifatnya, tentang bagaimana kalau batasnya tiba-tiba saya kurangin, kan? Atau batasnya saya rubah. Nanti ada yang kayak gini bisa dirubah lagi. Batasnya ini misalnya 3, bisa saya bagi 2 batasnya, ya kan? Itu kayak mana? Nah, kalau kalian udah penasaran, kalau kalian udah penasaran, kalian boleh belajar dulu, buka buku lain, buka YouTube lain juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kenapa? Karena ilmu bukan untuk sebagai saingan, kan? Ya, tapi ilmu itu untuk disebarluaskan. Ingat, ilmu yang dibagikan, orang yang punya ilmu nggak bakalan berkurang, ya. Apapun sebenarnya yang kita bagikan itu sebenarnya tidak berkurang. Harta kita gitu kan, kita sedekahkan, kan yang nggak berkurang. Oke. Pelajaran selanjutnya kita bakalan bahas sifat yang lain. Ini hari ini 4. Semoga sukses untuk kalian. Semangat belajarnya. Kalau masih belum bisa, di playback lagi, diputar lagi. Oke, terima kasih. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa buat kalian yang belum tahu, silakan komentar di bawah, ya kan? Nanti bakalan dibalas sama saya. Nah, jangan lupa juga buat kamu like, comment, and share. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.